Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya di sektor media digital Indonesia. Yuk, langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT MNC Digital Entertainment Tbk atau dikenal dengan kode saham MSIN berdiri pada tanggal 13 Juli 2000. Bidang usaha utama perseroan adalah industri media, khususnya production house, advertising, dan talent management, sekaligus sebagai penyedia konten terbesar di Indonesia. MSIN memproduksi dan mendistribusikan konten berkualitas tinggi melalui berbagai platform, mulai dari TV analog, TV digital, pay TV, catch-up TV, over-the-top atau OTT, video on demand VOD, hingga bioskop dan IPTV. Produksi kontennya mencakup drama series, FTV, film, infotainment, reality show, game show, animasi, games, iklan, lisensi, hingga platform digital seperti Klaklik. Dengan diversifikasi bisnis ini, MSIN menempatkan dirinya sebagai tulang punggung konten digital dan hiburan bagi grup MNC maupun pasar Indonesia secara luas. Anak usaha. MSIN memiliki jaringan anak usaha yang sangat luas, baik di bidang produksi konten, calon manajemen, advertising, hingga portal berita digital. Beberapa di antaranya, PT MNC Pictures MNCP, produksi konten salah satu aset terbesar dengan total aset 2,7 triliun rupiah. PT MNC OTT Network, OTT, bergerak di sektor SVOD atau layanan streaming video berlangganan. PT MNC Movieland Indonesia MVI, pusat produksi konten besar di Bogor. PT MNC Portal Indonesia MPI, PT OK News ID, PT Sino News ID, dan PT iNews Digital Indonesia, berbagai portal berita online di bawah payung MNC Digital. PT Star Media Nusantara SMN dan PT Suara Mas Abadi SMA fokus pada manajemen calon dan musik. PT Esport Star Indonesia ESI masuk ke sektor esport dan game. Secara total, MSIN mengendalikan lebih dari 20 anak usaha dengan kepemilikan dominan di atas 90% pada sebagian besar entitas. Hal ini memperkuat kendali penuh atas ekosistem konten, distribusi, dan talent di Indonesia. Struktur pemegang saham, PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN 72,76%. Masyarakat non-warkat 27,24%, masyarakat warkat 0,0001%. Dengan mayoritas kepemilikan berada di MNCN, MSIN jelas merupakan bagian inti dari grup MNC. Kinerja keuangan atau income statement. Mari kita lihat kinerja keuangan terbaru MSIN berdasarkan data trailing 12 months atau TTM. Pendapatan 3,711 triliun rupiah. Gross profit 987 miliar rupiah. EBITDA 792 miliar rupiah. Net income 412 miliar rupiah. Dari sini terlihat net profit margin sekitar 22%, cukup sehat untuk sektor media digital. Neraca keuangan atau balance sheet. Total aset 7,923 triliun rupiah. Total liabilitas 937 miliar rupiah, total ekuitas 6,867 triliun rupiah, kas 554 miliar rupiah, total debt 188 miliar rupiah. Menariknya, MSIN punya net cash position sebesar 366 miliar rupiah, karena kas lebih besar dibanding total hutang. Rasio hutang sangat rendah, debt to equity hanya 0,03. Ini menunjukkan neraca sangat sehat dan minim leverage. Arus kas atau cash flow. CFO atau cash from operations 487 miliar rupiah. Investing cash flow minus 930 miliar rupiah. Financing cash flow 430 miliar rupiah. Free cash flow 158 miliar rupiah. Artinya meski banyak investasi, MSIN tetap menghasilkan free cash flow positif. Profitabilitas, gross profit margin 38,44%, operating margin 23,32%, net margin 21,86%. Rasio ini menunjukkan bisnis MSIN sangat efisien dalam mengubah pendapatan menjadi laba bersih.
Pertumbuhan atau growth. Revenue growth YoY 1,32%, gross profit growth 1,17%, net income growth 3,51%. Pertumbuhan tergolong stabil tapi lambat. Tantangan MSIN ke depan adalah mempercepat ekspansi digital agar tidak stagnan di tengah perubahan perilaku konsumen yang makin condong ke OTT dan digital streaming. Dividen, MSIN terakhir membagikan dividen pada tahun 2020 sebesar Rp2 per saham. Ex-date 6 Agustus 2021. Pay-date 27 Agustus 2021. Namun, beberapa tahun terakhir belum ada pembagian dividen. Perusahaan tampaknya lebih memilih reinvestasi ke digital dan produksi konten. Valuasi saham. Mari kita bedah valuasi MSIN. Market cap Rp30,905 triliun. Enterprise value 29,849 triliun. Current PE ratio TTM 73,10 sangat tinggi, dibanding median IHSG hanya 8,77. PBV 4,38. PSR 8,11. EV/EBITDA 37,45. Dari sisi valuasi, jelas bahwa saham MSIN sudah sangat premium. Investor mungkin lebih membayar ekspektasi pertumbuhan bisnis digital jangka panjang ketimbang laba saat ini. Solvabilitas. Current ratio 5,65. Debt to equity 0,03. Altman's Z-score 11,10. Rasio ini menegaskan bahwa MSIN sangat sehat dari sisi keuangan, hampir tidak ada risiko kebangkrutan dalam jangka pendek. Efisiensi dan manajemen. ROA 5,20%, ROE 6,0%, ROIC 5,60%, aset turnover 0,48. Efisiensi penggunaan aset masih rendah. Ini wajar mengingat MSIN banyak investasi di konten yang baru akan menghasilkan revenue di masa depan. Risiko dan tantangan. Beberapa hal yang perlu dicermati investor. 1. Valuasi mahal. PE ratio di atas 70 kali membuat saham ini rentan koreksi bila pertumbuhan tidak sesuai ekspektasi. 2. Persaingan ketat. Masuknya platform global seperti Netflix, Disney Plus, hingga Prime Video membuat MSIN harus lebih agresif berinovasi. 3. Perubahan perilaku konsumen. Migrasi ke platform digital membutuhkan adaptasi konten dan monetisasi yang cepat. 4. Likuiditas saham, meskipun free float 26,9%, sebagian besar saham masih dikuasai MNCN. Kesimpulan, secara fundamental, MSIN adalah raksasa konten digital Indonesia dengan portofolio bisnis yang lengkap, mulai dari produksi konten, talent management, portal berita, hingga platform OTT. Neraca perusahaan sehat, profitabilitas tinggi, dan arus kas operasional positif. Namun, dari sisi valuasi saham ini sudah sangat premium dengan PE ratio 73 kali. Investor harus menimbang apakah premium tersebut layak dengan mempertimbangkan prospek pertumbuhan digital dan kemampuan perusahaan bersaing dengan platform global. Bagi investor jangka panjang, MSIN bisa dipandang sebagai saham pertumbuhan di sektor digital entertainment. Namun bagi value investor, harganya saat ini mungkin terlalu mahal. Demikian analisa lengkap PT MNC Digital Entertainment Tbk atau MSIN. Semoga video ini membantu teman-teman memahami lebih dalam mengenai fundamental perusahaan media digital terbesar di Indonesia ini. Sekali lagi, ini bukan rekomendasi beli atau jual, melainkan edukasi. Jangan lupa dukung channel Saham Cuan dengan like, comment, share, dan subscribe agar terus bisa memberikan konten edukatif seputar saham. Sampai jumpa di video berikutnya.